Manajemen sampai sekarang kita masih diberi kesempatan oleh regulator ya. Jadi ada di BPRQ 1, jadi BPRQ 1 itu yang modal intinya kan mereka harus mencapai 6 miliar, kurang lebih harus mencapai 6 miliar dan diberikan kesempatan sampai tahun 2024. Memang sebagian ada yang belum memenuhi ketentuan 6 miliar, tapi masih batasannya adalah 2024. Itu di Q1 yang sekarang ini angkanya 3-6 miliar, itu diberi kesempatan sampai 2024 oleh regulasi. Tapi intinya Pak, di buku 1, kalau kita melihat struktur BPR di Indonesia itu cakupannya kan kita dibagi menjadi 3 buku. Buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1 modal inti 6-15 miliar itu ada masih 1.208, kemudian di buku 2 ada 252 entitas, dan yang modal inti di atas 50 miliar itu ada 66 BPR di seluruh Indonesia. Prinsipnya sekarang on the track sedang menuju 2024 di dalam rangka pemenuhan modal ketentuan minimum modal intinya, gitu Mbak Aneka. Ini menarik karena kalau kita mengingat salah satu dialog kami dengan OJK, ini OJK juga menyarankan untuk bank yang tidak bisa memenuhi modal inti minimum mungkin untuk bersiap mencari partner agar bisa merger atau akuisisi. Tanggapan Anda seperti apa? Saya melihat perspektif ini dari dua aspek ya. Pertama dari sisi compliant atau dari sisi regulator, bahwa ketentuan modal inti ini sudah diatur sedemikian rupa. Artinya exit policy-nya apa? Di antaranya adalah partnership. Partnership itu tentunya ada investor baru yang masuk ataupun kemudian di merge beberapa BPR untuk digabungkan menjadi satu. Artinya dalam konteks pemenuhan regulasi, menurut hemat saya memang salah satu exit policy yang mesti dilakukan adalah merger ataupun konsolidasi. Itu adalah hal yang sangat positif bagi keberlangsungan dari BPR. Yang kedua adalah dari perspektif bisnis. Jadi bisnis itu ukurannya adalah bagaimana ketika ya pemilik mempunyai canangan, tentunya bisnis plan untuk mendesain BPR ini kiranya grade-nya mau kemana. Contoh misalnya sekarang dari pertimbangan bisnis, Pamekasan mempunyai beberapa BPR yang Q1 kemudian di-merge-kan menjadi BPR Q3. Atau kemudian BPR Q2 kemudian karena pertimbangan bisnis kemudian dia merge-kan menjadi BPR Q3. Dari sisi bisnis tentunya ada canangan cakupan-cakupan yang tentunya akan dituju dan kemudian menuju kepada efisiensi dan kemudian pelayanan yang lebih maksimum khususnya kepada masyarakat. Nah, artinya bahwa kesimpulannya merger ini manakala memang satu dari pendekatan regulasi memang diharuskan, itu merupakan salah satu exit policy yang memang harus ditempuh. Nah, kemudian kalau perspektif dari sisi bisnis di dalam rangka pengembangan usaha, ya di dalam rangka pengembangan usaha oleh pemegang saham, itu adalah menjadi salah satu jalan keluar di dalam rangka volume bisnisnya, kemudian cakupan jaringannya, kemudian juga pelayanannya kepada masyarakat akan jauh lebih maksimum.